Perkenalkan, nama saya Irfan Ma'arif, peserta PPK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 24040131644. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran SKI tentang materi strategi dakwah ulama Rasyidin. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Gimana hadir semuanya? Hadir. Siap kita untuk belajar pada hari ini? Siap. Ya, siap. Yang pertama kita siapkan mental, fisik harus kuat. Kondisinya biar kita tidak ngantuk. Nah, setelah itu posisinya sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai ke materi, yang pertama kita persiapan itu adalah disiplin. Pertama dalam segi persiapan belajar, setelah itu kita kebersihan itu paling utama. Sebelum kita melakukan belajar supaya kita belajar nyaman dan supaya belajarnya kita gak ngantuk. Jadi segala sesuatu kalian harus benar-benar persiapkan. Nah, kita mulai action dulu. Ada Fatimah, Ahmad, Alistia, Andre, Dewi, Febri, Kirani. Mungkin pada hari ini hadir semua kan? Hadir dalam keadaan sehat semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan mulai materi. Materi pada hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah ulama Rasyidin. Nah, sebelum kita menyampaikan materi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik dakwah pada masa ulama Rasyidin. Siswa yang ketiga, yang keempat, lima, oke. Jadi tujuan pembelajaran ini itu ada lima karakter. Nah, mungkin untuk sebelum kita masuk ke materi ini, Pak mungkin akan ada pertanyaan dulu kepada kalian. Tahu tokoh utama siapa saja yang disebut dengan ulama Rasyidin? Coba. Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Abu Bakar As-Siddiq. Dua. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Yang ketiga. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Itu adalah salah satu tokoh utama tentang ulama Rasyidin. Nah, selain itu, apa yang kalian dapat tentang peristiwa penting tentang ulama Rasyidin? Satu, perluasan wilayah. Terus Pengumpulan mushaf Al-Quran. pengumpulan mushaf Al-Quran. Terus tiga, pembentukan sistem administrasi. Yang mana saja tentang dakwahnya ulama Rasyidin? Boleh. Jazirah Arab. Satu, Jazirah Arab. Syam. Terus Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Oke, bagus. Mulai perannya ulama Rasyidin. 39 sampai 60.
berapa? 632 Masehi sampai 661 Masehi. Oke, bagus. Terus tentang melakukan dakwah Pulau Prosidin. Mulai Menggunakan hadis. menggunakan satu hadis, Dua catatan sejarah klasik. catatan sejarah klasik. Satu lagi Al-Quran. Oke, bagus. Terus menggunakan konsep apa Pulau Prosidin melakukan dakwahnya? Boleh. Amal ma'ruf nahi munkar. Itu terus pemerintah Pulau Prosidin pada waktu dia menyebarkan agama Islamnya itu dia menggunakan prinsip pemerintah seperti apa? Boleh. Yang pertama dengan menggunakan musyawarah, terus yang kedua keadilan, terus tanggung jawab. Oke, itu berarti prinsip pemerintahan Pulau Prosidin ketika menjalankan roda pemerintahnya. Kalau ada yang mau pulang kemarin, bagus anak-anak semuanya kalian masih ingat dan memahami tentang tentang Pulau Prosidin. Nah sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu tentang strategi dakwah Pulau Prosidin. Nah itu sebelum kita membahasnya, alangkah baiknya kita menggunakan metode dengan cara diskusi. Nah kita menggunakan kita bagi kelompok menjadi empat kelompok. Oke. Yang pertama kelompok satu itu bagaimana strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq mampu menjaga keutuhan umat Islam pada pasca wafatnya Rasulullah SAW, terutama saat menghadapi gerakan kaum Ridho. Itu yang kelompok satu. Yang kelompok dua, apa pengaruh sistem administrasi dan birokrasi yang dikembangkan Umar bin Khattab terhadap. Yang kelompok tiga, mengapa pengumpulan mushaf Al-Quran oleh Utsman bin Affan dianggap sebagai strategi dakwah yang penting dalam menyatukan umat Islam. Itu yang kelompok empatnya itu adalah bagaimana pendekatan dakwah Ali bin Abi Thalib dengan menyelesaikan konflik internal umat Islam mencerminkan nilai pemimpinan Islam yang relevan untuk masa kini. Oke, anak-anak selanjutnya silakan kalian untuk mengerjakan judul-judul barusan sesuai kelompoknya masing-masing. Kita berikan waktu 15 detik. Kalian boleh menyampaikan, dipresentasikan ke depan untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kalian. Oke, silahkan, selamat untuk mengerjakan. Sambil kita berjalan, sambil kita mengerjakan, kalian fokus ke pembahasan. Biar kenapa? Jadi tentang kepemimpinan Pulau Prosidin itu sangat penting untuk diberikan ketika pemimpinan. Dari itu kalian harap lebih paham untuk memahami tentang seorang pemimpin itu yang harus digunakan atau yang harus kita laksanakan itu seperti apa. Biar kenapa? Jadi yang namanya peran seorang pemimpin itu sangat penting untuk kita ikuti, terutama di dalam segi
Islam atau dalam segi pemimpinan pemerintah di masa sekarang ini. Ya? Sudah semuanya? Ya. Oke, kalau udah, siapa yang duluan mau presentasi ke depan? Boleh? Boleh. Coba kita simak semuanya, dengarkan apa kita tentang menyampaikan hasil diskusinya, yaitu kalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq mampu menjaga keutuhan umat Islam pasca wafat Rasulullah, terutama saat menghadapi gerakan ridha. Abu Bakar As-Siddiq menerapkan strategi dakwah dengan ketegasan dalam prinsip dan kelebutan dalam pendekatan pribadi saat menghadapi gerakan ridha atau perang dan musuh. Beliau tidak membiarkan perpecahan terjadi. Dia segera mengirimkan pasukan militer untuk memerangi kaum murtad dan menjaga kemurnian antara Islam dan Syariat. Strategi ini menunjukkan bahwa menjaga akidah dan persatuan umat adalah bagian penting dari dakwah. Keputusan beliau untuk tetap memungut zakat dan memerangi penolakannya merupakan langkah dakwah politis dan teologis yang tegas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh sistem administrasi dan birokrasi yang dikembangkan Umar bin Khattab terhadap efektivitas penyebaran dakwah Islam di wilayah-wilayah baru. Nah, untuk pengertiannya, yang pertama akan dibacakan oleh saudari Tazkiyah. Umar bin Khattab memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan yang tertata rapi, seperti pencatatan keuangan negara, Iwan, sistem pemajian tentara, pembagian wilayah administratif, dan pendirian pengadilan. Yang selanjutnya pengertiannya akan dibacakan oleh saudari Alis. Hal ini memudahkan kontrol terhadap daerah cakupan baru dan mempercepat penyebaran dakwah Islam secara terorganisir. Yang selanjutnya pengertiannya akan dibacakan oleh Ain. Dakwah tidak hanya dilakukan secara lisan, tapi juga melalui keteladanan sistem sosial, politik yang adil dan tertib. Pengertian yang terakhir akan dibacakan oleh saudari Alis. Keberhasilan dakwah Umar menunjukkan bahwa tata kelola negara yang baik bisa menjadi alat dakwah yang efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Takutnya ada yang ingin. Bila tidak ada,
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyampaikan tentang ulang proses ini yang kedua yaitu umat. Sekarang siapa yang bagian ketiga? Yang ketiga siapa? Oke, boleh. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai strategi dakwah yang penting dalam menyatukan umat Islam yang akan dibacakan oleh Saudara Dewi. Jadi jawabannya yaitu pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran oleh Utsman bin Affan merupakan langkah strategis dalam mencegah perpecahan karena perbedaan bacaan atau qiraat. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad. Dengan menyatukan umat dalam suatu versi resmi mushaf, dakwah Islam menjadi lebih seragam dan terjaga orientasinya. Ini bukan hanya upaya literasi, tetapi strategi jangka panjang untuk membangun kesatuan pemahaman untuk terhadap wahyu umat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Kerjakan kelompok. Setelah itu udah saya presentasikan ke depan. Apa yang kalian barusan kerjakan itu mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengetahui tentang strategi dakwah kolaborasiin. Semungkin itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Apalagi yang kalian dapatkan ketika kalian barusan itu melakukan melakukan presentasi ke depan. Nah, dari yang barusan, yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Adakah dari empat tersebut itu yang menurut kalian pemimpin tersebut itu bisa digunakan untuk kepemimpinan pada zaman sekarang? Boleh? Saya memilih strategi dakwah Umar bin Khattab sebagai yang paling relevan untuk masa kini. Umar menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan yang baik, transparansi, dan keadilan sosial adalah bagian penting dari dakwah. Dalam masyarakat modern, dakwah tidak cukup hanya berupa ceramah, tapi juga harus diwujudkan dalam sistem sosial yang adil dan mendukung kesejahteraan umat. Strategi Umar membuktikan bahwa birokrasi yang bersih dan pemimpin yang jujur adalah bentuk dakwah yang sangat kuat dan berdampak luas bagi masyarakat. Oke, dari yang lain ada nggak yang menurut kalian tentang kepemimpinan kolaborasi zaman dulu bisa diterapkan kepemimpinan zaman sekarang? Ada yang lain? Oleh masyarakat untuk melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Dari yang tersebut itu menurut teman kalian itu tadi ada salah satu yaitu kebijakan seorang pemimpin yang kolaborasi itu adalah Umar bin Khattab yang bisa sesuai kalau diterapkan dengan situasi kondisi zaman pemerintahan zaman sekarang. Nah, contohnya adakah di pemerintahan kita yang mungkin kalian sukai atau mungkin kalian ngepeni tentang masalah pemerintahan zaman pemerintahan zaman sekarang? Jadi kalau semuanya pemerintahan zaman sekarang itu disamakan dengan pemerintahan zaman kolaborasi, ada nggak menurut kalian sekarang kriteria yang mirip dengan Umar bin Khattab yang plan tentang pemerintahan? Boleh, kalau semuanya nggak ada, boleh nggak Bapak kalau semuanya punya gaya pemerintahan yang sesuai dengan disampaikan teman kalian itu tentang pemerintahan yang sekarang? Tahu kalian KDM? Kang Deddy Mulyadi? Tahu nggak? Gimana menurut kalian tentang pemerintahan yang sekarang ini? Kalau disamakan dengan pemerintahan yang menurut teman kalian tadi, sesuai nggak? Sesuai. Kenapa? Gimana ya sesuainya? Dalam sistem apa yang sesuainya itu? Satu, dalam sisi administrasinya. Yang kedua, cara melakukan dengan kerja nyata.
Dia melakukan prinsip dengan cara musyawarah. Terus dia itu pemimpin. Jadi itulah yang mesti kalian contoh, yang mesti kalian jalankan ketika kalian menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Nah, itulah. Jadi kesimpulan untuk hari ini tentang materi yang Bapak sampaikan itu adalah yang namanya seorang pemimpin itu kita harus fleksibel, harus menggunakan musyawarah, terus menggunakan apa lagi? Jadi harus menggunakan kerja nyata, terus harus adil, harus bisa amanah. Jadi segala sesuatu yang namanya pemimpin itu harus paham, harus bisa mengetahui tentang keinginan di masyarakat, keinginannya dan tujuannya itu adalah untuk untuk bisa menikmati tentang seorang pemimpin yang bisa dirasakan oleh masyarakat semua. Nah, untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Nah, untuk pertemuan ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat diri Bapak dan juga bisa bermanfaat buat diri kalian. Kalau suatu saat kalian menjadi seorang pemimpin, kalian itu harus benar-benar menggunakan prinsip-prinsip yang menggunakan musyawarah, adil, jujur, dan itu. Jadi segala sesuatunya itu kita harus menggunakan yang kita meniru, mencontoh kepada Ulama Rasyidin. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.